Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohrido Afidi, NIM 1910511034, kelas B Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan multi aspek. Jadi multi aspek itu berbagai dimensi, berbagai sektor, berbagai area, berbagai lapang. Nah, Muhammadiyah ini kehadirannya antara awalnya dengan perkembangan sekarang, serta mungkin tantangan di masa depan akan terjadi perubahan dinamistar. Namun demikian watak dasarnya tidak akan merubah dasarnya, tetapi caranya, areanya, sektornya itu akan terbagi bagaimana tergantinya tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat Indonesia khususnya. Itu apakah yang sedang terjadi, apakah yang paling dibutuhkan. Muhammadiyah datang untuk menjadi solusi, maka kemudian multi aspek. Apa kemudian problemnya ini, solusinya bahkan bukan hanya di Indonesia. Kalau dulu tujuan Muhammadiyah memang masih lokalistik, Muhammadiyah terbentuk dan berdiri di Yogyakarta, dan tujuan masih ruang lingkup Yogyakarta. Tujuan pertamanya untuk bagaimana masyarakat Yogyakarta itu terpahamkan agama Islam secara suka dan setuju dengan ide gerakan, maka akhirnya merevisi, mengajukan permohonan. Waktu itu pemerintahannya Hindra akhirnya merevisi Hindra Belanda untuk disebarkan selain dari Jogja dan akhirnya disetujui melingkupi Indonesia. Nah, hari ini bukan hanya di Indonesia, problem di luar Indonesia maupun luar negeri disama oleh Muhammadiyah. Misalkan konflik Islam di Muru, Filipina, itu ada 4 muslim minoritas yang ditindak terus pemerintah sampai kewalahan. Justru mediasinya adalah Muhammadiyah yang mempelopori damai. Itu jadi multi aspek, itu adalah multi dari semua area di mana problem ada, dan pemerintah juga fokus ke situ. Mungkin belum selesai, akhirnya Muhammadiyah turun aspek di bidang pendidikan. Jadi Muhammadiyah layak dan pantas disebut sebagai gerakan pendidikan, layak sekali dan semua mengakui. Bahkan pemerintah resmi negara Republik Indonesia sangat mengakui. Bentuknya bagaimana dan apa alasannya, seperti apa sejak berdirinya Muhammadiyah. Itu gerakan pendidikan. Kalau dulu anak-anak terlantar itu dikumpulkan dan didiri langsung oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Dikumpulkan di rumahnya. Jadi dulu pendidikan ini tidak bisa dijamak oleh semua warga Indonesia. Pendidikan itu ada mendiskriminasi masyarakat. Pendidikan itu ada yang mendirikan adalah pemerintah kolonial Belanda. Untuk apa pemerintah itu mengadakan pendidikan untuk anak-anak? Mereka yang ada di Indonesia tidak memungkinkan untuk mereka hanya untuk belajar. Mereka pulang pergi ke Belanda, akhirnya dia punya ide
di negeri jajahannya, yaitu di Indonesia, mendirikan sekolah untuk anak-anak mereka, gurunya dengan standar kurikulum sama dengan Belanda. Di situ hanya untuk anak Belanda, jadi sekolah khusus. Nah, dari situ bangsa pribumi protes, kemudian adalah sekolah tertentu untuk pribumi boleh masuk, ada Belanda, ada pribumi, tetapi sekolah ini lain lagi. Ia hanya untuk anak-anak keturunan ningrat. Akhirnya Dahlan merupakan keturunan pria tidak tega melihat anak-anak yang tidak dapat pendidikan, akhirnya mendirikan pendidikan sendiri untuk anak-anak tersebut. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.